Latihan ala Eropa digeber, Patrick Kluivert puji mentalitas pemain. Oleh Romney gembira, Joy Pelopelsi kagumi kualitas skuad Garuda merata. Warna baru lini depan skuad Garuda memukau. DPR resmi setujui naturalisasi 4 pemain baru. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. DPR resmi setujui naturalisasi 4 pemain baru. Mantap betul nih, kabar terbaru yang dibawa Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dipastikan Timnas Indonesia akan menaturalisasi 4 pemain lagi. Hal yang kemudian membuat Garuda Pertiwi semakin kuat dan negara tetangga tentunya makin panas. Jika kalian kepo siapa saja para pemain ini, yuk mari kita simak selengkapnya. Kabar ini muncul setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Komisi 13 dan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung DPR atau MPR Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Erick Thohir salut atas keputusan bijak dan cepat Komisi 13 dan Komisi 10 yang menyetujui proses naturalisasi 4 pesepak bola putri. Keempat pemain putri itu adalah Iris Joska Derau, Felicia Victoria De Geo, Isa Guesse Warps, dan Emily Julia Frederike Nahon. Mereka nantinya akan memperkuat Timnas Indonesia Putri di ajang internasional. Dengan persetujuan ini, agenda proses keabsahan pemain putri tersebut akan berlanjut ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ke tahap pengajuan ke Sekretariat Negara. Setelah itu mendapatkan surat keputusan Presiden sebelum diangkat sumpahnya menjadi WNI. Keempat pemain itu rata-rata berusia 20 tahun ke bawah. Iris Joska menempati posisi penjaga gawang, lalu Felicia Victoria gelandang serang, Isa Guesse Warps striker, dan Emily Julia back. Mereka akan menjadi bagian penting dari proyek jangka pendek dan panjang PSSI membangun Timnas Indonesia Putri yang mampu bersaing di level Asia dan dunia. Erick Thohir menambahkan, para pemain tersebut dibutuhkan untuk menambah amunisi Timnas Indonesia Putri di 3 ajang terdekat, yakni kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia 2026, semifinal di ASEAN Women Championship 2025, dan juga semifinal SEA Games 2025 Thailand. Ditambah juga, 4 pemain baru naturalisasi itu diharapkan bisa perkuat Timnas Putri di kualifikasi Piala Asia 2026 wanita yang bergulir 23 Juni hingga 5 Juli di Jakarta. Warna baru lini depan skuad Garuda memukau. Cina boleh jadi makin gelisah dengan warna baru yang ditunjukkan oleh pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Gendutnya kekuatan skuad Garuda saat ini menjadi momok yang bisa jadi ditakuti di Juni mendatang. Apalagi ditambah 2 sorotan baru pemain Timnas Indonesia yang menambah corak anyar di lini depan skuad Garuda. Patrick Kluivert secara terang-terangan menyebut posisi bermain 2 nama tersebut sangat menarik baginya. Adalah Stefano Lillipali dan Beckham Putra. Stefano Lillipali yang kini sudah berusia 35 tahun comeback ke Timnas Indonesia setelah terakhir dipanggil 2023 lalu. Selain itu, Lillipali juga punya pengaruh untuk pemain muda di skuad Timnas Indonesia. Memang, Stefano Lillipali bisa bermain di 3 posisi menyerang berbeda. Kemungkinan Stefano Lillipali akan diplot sebagai pengganti Ragnar Oratmangun yang masih berkutat dengan cedera. Sementara itu, Beckham Putra juga mendapat panggilan pertamanya untuk Timnas Indonesia Senior di bawah Patrick Kluivert. Sang menor kembali melihat kualitas Beckham Putra yang bermain baik di antara lini. Beckham diplot sebagai pengganti Septian Bagaskara yang cedera. Pemain Persib Bandung itu menjadi salah satu calon pengganti Marcelino Ferdinand yang tidak bisa berlaga akibat akumulasi kartu saat lawan Cina. Keduanya memiliki kesamaan gaya bermain sebagai gelandang serang dan playmaker. Tentunya ini sangat menarik dinanti bagaimana kombinasi mengerikan ini bakal diplot di atas lapangan hijau Gelora Bung Karno Juni mendatang. Latihan ala Eropa digeber, Patrick Kluivert puji mentalitas pemain. Bali bukan hanya sekedar pulau wisata yang memanjakan mata para turis mancanegara. Akan tetapi, Bali sekaligus menjadi tempat persiapan tempur untuk Timnas Indonesia melawan negara sejuta panda nanti. Geberan ala Eropa menjadi modal Patrick Kluivert memaksimalkan kekuatan penuh di latihan kali ini.
Juru taktik timnas Indonesia itu percaya diri pasukannya bisa menang atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Pasalnya, Kluivert yakin menang atas Cina merupakan target realistis yang bisa dicapai Jait Zels dan kawan-kawan. Sebelumnya, pelatih Patrick Kluivert menegaskan para pemain mempunyai mental yang fantastis menghadapi dua laga tersebut dan mereka memiliki waktu persiapan lebih baik dibandingkan sebelum bertemu Australia dan Bahrain. Menurut Kluivert, para pemain tidak berada dalam tekanan berat menjelang duel Juni nanti. Dirinya menambahkan, hari pertama sesi latihan tim masih dalam tahap mengembalikan kebugaran pemain dengan materi ringan. Kluivert menginginkan TC ini bisa meningkatkan pemahaman pemain. Dan terlepas dari apapun, main di kandang sendiri bakal jadi keuntungan yang amat sangat patut dimanfaatkan. Apalagi euforia GBK kalau udah main-main, kayak neraka. Itu juga seperti apa yang pernah dirasakan para tim negara lain termasuk kiper Bahrain. Dan untuk skuad Garuda, ayo tunjukkan mentalitas dan kualitasmu untuk terus hantam dan raih poin penuh di dua laga sisa ini. Oleh Romney gembira, Joy Pelupesi kagumi kualitas skuad Garuda merata. Kisah menarik dari para pemain timnas Indonesia di sela-sela jeda latihan di Bali menarik untuk diulas. Bagaimana tidak, keseruan yang diciptakan para pemain ini membuat netizen gemas dan tertawa oleh aksi menggelitik tersebut. Seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita simak. Usai menjalani latihan perdana di Bali kemarin, para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong untuk istirahat sejenak. Joy sendiri mengaku bahwa ia kagum dengan skuad Garuda saat ini karena punya kualitas pemain yang merata hingga dapat meladeni lawan. Namun, hal menarik tertangkap kamera kala kejahilan oleh Romney yang secara entengnya menoyor kepala Joy Pelupesi tepat di hadapannya. Dikenal sebagai pemain yang unik dan jahil, para netizen pun tak heran dengan aksi iseng oleh Romney. Banyak dari netizen yang menyebut tingkah durhakanya Ole akibat ketularan Marcelino. Apalagi Joy dan Ole sendiri terpaut umur yang terbilang cukup jauh, yakni 7 tahun. Dan tak sampai di situ saja nih, hal lain yang kemudian juga disoroti adalah kekocakan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia lainnya di salah satu ruangan santai. Circle biduan yang diisi oleh Nadeo, Marseng, Rido, dan Sananta tampak asik menikmati nyanyian dari salah satu band lokal Indonesia. Bahkan dari mereka juga menarikan gerakan yang kocak dan sesekali bercanda dengan menendang salah satu pemain seperti di video tersebut. Sementara di dimensi lain, Joy Pelupesi dan kawan-kawan tampak serius bermain kartu di ruangan yang sama dengan para biduan timnas itu. Perbedaan yang kontras inilah yang kemudian membuat sejumlah netizen gede-gede kepala. Banyak dari mereka yang mengomentari aksi lucunya para pemain timnas Indonesia. Guys, jangan diseriusin ya, cara begini nih bisa bangun chemistry loh. Makanya dibiarin dulu sama coach. Lagian bukan waktunya TC juga kan itu, waktu bebas. Ujar Rizky Robi.